Tes tes. Tes tes. Tes tes. Tes. Tes tes tes. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 14 Agustus 2022. Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 7 Agustus 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop dan peti-peti pada ibadah gedung gereja Pengharapan. Tangguk hitam sebesar Rp10.141.000. Tangguk merah Rp7.905.700. Tangguk biru Rp7.445.000. Amplop aksi 5 menit Rp7.061.000. Amplop persepuluhan Rp5.2.185.000. Amplop pengucapan syukur Rp6.869.000. Peti diakonia Rp7.427.000. Peti pembangunan Rp6.998.000. Peti pintu masuk Rp347.000 dan derma ibadah live streaming Rp650.000. 2. Derma tangguk ibadah di pos PL Arius Wik APO dan gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Wik APO Rp10.821.000. Gedung PAR Wik percetakan Rp1.281.000. Gedung PAR Wik Okumene Rp3.815.000 dan gedung PAR Wik Gajah Putih Rp9.683.000. Romawi 2, warta kehadiran jemaat di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu 7 Agustus 2022 sebagai berikut. Jam 6 pagi 560 orang, jam 9 pagi 558 orang, jam 4 sore 279 orang, dan yang mengikuti ibadah live streaming 243 orang. Romawi 3, warta ibadah Minggu 14 Agustus 2022. Ibadah jam 4 sore hari ini dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Wik Gajah Putih, pemain organ Bapak J.R. Yap, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. 2. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada Selasa 16 Agustus 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Penatua Yakobus Rahel, tempat ruang pertemuan gereja Pengharapan. 3. Ibadah gabungan PKB Rayon A, B, dan C seklasis Port Mumbai dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 jam 10 pagi bertempat di Jemaat GKI Immanuel Hamadi. 4. Romawi warta tambahan.
Satu, niat nikah antara Saudara Stephen Gideon Somnaikubun, lahir di Jayapura pada tanggal 17 September 1988, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak Yance Somnaikubun dan almarhumah Ibu Reni Evalona Homai Lulo, dengan alamat Jalan Lembah Bahari, Dok 5 Yapis, Wik Diaspora. Dengan Saudari Agustina Pule, lahir di Merauke pada tanggal 3 Agustus 1988, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Yunus Pule dan Ibu Maria Patang, dengan alamat Aspol Panaikang, Blok G nomor 53, Makassar. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 11 pagi. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Diaspora. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. 2. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 2 orang anak anggota jemaat dari Wik SGO. 3. Dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, Klasis GKI Port Numbai akan mengadakan ibadah syukur sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 3 siang bertempat di Gedung Gereja GKI Pengharapan Jayapura. 4. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. 5. Pelayanan kesehatan Posbindu bagi usia 15 sampai dengan 59 tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang bertempat di pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 6. Pelayanan kesehatan Posyandu Lansia usia 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang bertempat di pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 47 ayat pertama dan yang kedua. Jemaat, kita habiskan ibadah kita di sore hari ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Nah, pembimbing kita memasuki minggu yang kedua di hari ini 14 Agustus dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari dengan sukacita kita memuji, memuliakan Tuhan atas segala kebesarannya. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 106 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nyanyi rohani 106 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bersuka sekali kulihat kembali. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap dan waktu semua karunia-Nya terang dan gelap. Jemaat siapkan nyanyian berturut-turut.
Nyanyian Mazmur 6 ayat yang pertama kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan nyanyian rohani 95 ayat 3 kita nyanyikan setelah kita mendengar berita anugerah. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan, dan janganlah beri hukuman. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, maka dengarlah berita keampunan. Saudara-saudara jemaat yang Kristus kasihi, jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Bagaimana firman-Nya dalam Yesaya 54 ayat 7 dan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi karena kasih setia abadi, aku telah mengambil engkau. Firman Tuhan penebusmu. Amin. Nyanyi rohani 95 ayat yang ketiga. Firman anak yang telah angkut utang dunia. Firman anak yang telah angkut utang dunia, kematian yang memberi, kita pun diampuni. Jemaat Tuhan, kita telah merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan kita juga telah mendengarkan berita keampunan dari Tuhan. Itulah sebabnya jemaat bangkit berdiri dan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang kita hendak lakukan di minggu kerja yang baru. Bagaimana dalam 1 Korintus pasal 13, kita hanya dikuatkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tiada ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mari himne kasih ini, bagi nasihat Rasul Paulus ini, kita melakukan kasih itu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di lingkungan di mana kita bekerja, beraktivitas, tapi di tengah-tengah dunia ini, sebagai orang Kristen, supaya mereka lihat bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka dibaca oleh orang lain. Tuhan memberkati kita dengan petunjuk hidup baru ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan teks bacaan yang diturunkan dari sinode, masuk ke minggu yang kedua perjalanan bulan yang ke-8, dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau jemaat sudah menemukannya, maka mari sebelum kita baca, kita minta terang Roh Kudus agar dapat menuntun, memimpin kita untuk mengerti firman ini. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bawa Alkitab, saya mengajak kita baca firman Tuhan ini, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15 secara berbalas-balasan. Saya akan baca ayat-ayat yang genap, ayat 1, 3 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap, ayat 2, 4 dan seterusnya. Dengan perikop atau judul dari firman Tuhan saat ini adalah kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Nah, kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sampai di sinilah jauh pembacaan Alkitab. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tibalah waktunya jemaat diberikan kesempatan sebagai tanda terima kasih untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita memberikan persembahan atas sebagai tanda terima kasih lewat persembahan yang kita akan serahkan. Untuk itu kita menyanyi dari nyanyian rohani 158 ayat 1, 2 dan seterusnya. Dan apabila tangguh atau kolekte masih dijalankan, maka kita akan lanjutkan dari nyanyian rohani 132 ayat 1, 2 dan seterusnya. Sambil memberi, ingatlah apa nasihat Rasul Paulus dalam hal memberi dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar curahkanlah karunia, curahkanlah karunia, cahaya kasih-Mu, agar diisi olehnya segenap anggotaku. Jika begitu
jangan kau biarkan sejam. Jangan kau biarkan sejam aku di jalanmu, di luar lingkungan kudus persekutuanmu. Mari kita lanjutkan dari nyanyian rohani 132. Ayat 1, 2 dan seterusnya. Ya Tuhan murahmu bakal. Ya Tuhan murahmu bakal di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang kau beri. Ya Tuhan kami tidaklah, terimalah syukur dan naik karena karunia yang baik yang kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang kau beri. Ayat 7, terima hormat dan sembah. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang kau beri. Bersama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan syukur sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan syukur dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan kerendahan hati kami datang menghadap kekudusan dengan membawa seluruh persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu.
agar Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini, supaya akan dipakai menelayani semua pelayanan pekerjaan. Baik persembahan yang diberikan oleh jemaat lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak yang ada di depan altar, peti pembangunan, peti diakonia, peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk, baik yang ada di gedung utama, yang ada di tengah-tengah gedung, yang ada di atas di balkon. Tuhan, Engkau memberkatinya. Selain persembahan-persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang nama-namanya ditayangkan langsung lewat Infocus. Ada dua keluarga yang membawa pengucapan syukur karena di tengah-tengah keluarga ada anak-anak mereka yang boleh bertambah usia setahun. Biarlah dengan bertambahnya usia setahun, kedua anak kekasih ini diberkati oleh Tuhan dengan segala janji berkat-berkat-Mu, terutama umur panjang. Ada 3 keluarga juga membawa pengucapan syukur yang nama-namanya telah dipancarkan lewat Infocus. Dan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka boleh merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati ketiga keluarga ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan. Kau kembalikan lewat berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka, tugas kerja, usaha dan pencarian. Mereka terus diberkati oleh Tuhan. Pada Engkau buka tingkap-tingkap langit, curahkanlah segala berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Akhirnya mari Tuhan, Engkau terima hidup dan kehidupan kami semua sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, sumber dari segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan ini untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pujian atau solo dari Bapak Samson Jawa dari WKPO, silakan untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya untuk mengantar masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Ku sambut kehadiran-Mu Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus
di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, so kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan ini juga saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara warga GKI di Tanah Papua, hasil keputusan sidang sinode untuk tepuk tangan di dalam gereja, orang habis menyanyi untuk seluruh GKI di Tanah Papua, gereja-gereja sudah tidak lagi dipakai ya. Nanti minggu-minggu depan orang menyanyi karena itu untuk hormat kemuliaan untuk Tuhan. Tidak perlu lagi kita kebiasaan kita karena itu bukan dari GKI, tidak tahu dari mana bisa masuk dalam GKI kita. Jadi itu hasil keputusan yang harus kita lakukan dari minggu-minggu yang akan datang. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk
Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 menjadi perenungan menjalani minggu kedua bulan Agustus yang hari ini diturunkan dari sinode dengan tema secara sentral adalah hidup sebagai orang merdeka dalam Kristus. Hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Apa itu arti kata merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari segala tuntutan. Mungkin di pengadilan kalau kita tiba-tiba bebas dari segala tuduhan, ya itu rasa seperti merdeka. Merdeka juga artinya tidak terlibat atau tidak tergantung kepada orang lain atau pihak lain. Itu merdeka. Berarti tidak terbelenggu dengan segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Sudah tidak ada lagi. Merdeka alias berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi dalam kata merdeka itu tergantung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure dan merdeka secara de facto atau kenyataan. De jure itu merdeka secara hukum. Contohnya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nanti hari Rabu kita peringati hari kemerdekaan yang ke-77. Secara de jure sudah tanggal 17 Agustus dulu tahun 45 sudah merdeka, tidak lagi diperbudak. Hanya tetapi kenyataannya itu yang kita lihat secara de facto, secara kenyataan. Adakah semua orang Indonesia sudah merdeka di segala bidang? Di bidang ekonomi saja yang kaya raya, yang punya uang bersepapora, sementara orang miskin menderita. Apakah itu kemerdekaan? Di bidang hukum pengadilan, orang yang punya uang banyak bisa dibebaskan, sementara orang yang tidak punya uang kasihan menerima hukuman. Apakah itu keadilan? Apakah itu merdeka? Dan itu yang kita lihat kenyataan secara de facto. Negara Indonesia belum benar-benar merdeka. Begitu pula dalam menurut Alkitab pembacaan hari ini, dalam kehidupan orang Kristen pada saat seorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Kita terima Yesus, percaya Dia, mengandalkan Dia, kita sudah merdeka di dalam Dia. Tapi secara de facto, apakah benar-benar orang Kristen saat ini sudah merdeka? Banyak orang Kristen yang belum merdeka karena mereka selalu terikat dengan berbagai-bagai keinginan daging ditawarkan oleh dunia itu. Anton Sandor LaVey adalah pendiri gereja setan. Dulu dia orang hamba Tuhan, layani di gereja dengan setia. Tapi kenapa dia berdiri ke gereja setan? Karena banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Hari Minggu dia datang ikuti ibadah gereja, tapi hari-hari lain hidup dalam kehidupan dosa. Makanya dia keluar berdirikan gereja setan supaya orang yang banyak ternyata betul. Waktu dia buka gereja itu semua orang itu lari ke sana. Karena segala macam tawaran keinginan dunia itu ada di situ. Dan itulah secara de facto sampai hari ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus.
Tapi kita terus ada dalam perbudakan dosa. Mengapa Paulus berbicara tentang firman Tuhan kepada jemaat di Galatia? Jemaat itu Paulus yang dirikan di tahun 49 sampai 50 sesudah Masehi. Setelah 2 tahun Paulus sudah tidak di Galatia, orang-orang di Galatia dipengaruhi oleh ajaran sesat yang oleh kaum Yahudi yang disebut kaum Yudais. Mereka memutarbalikkan fakta ajaran yang Paulus sudah tanamkan di tahun-tahun itu. Dan mereka ada dalam ketidakpercayaan. Kelompok-kelompok ini merubah bahwa manusia selamat hanya dengan Taurat saja, melakukan seluruh hukum Taurat, terutama tentang sunat. Banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka menghasut orang-orang di Galatia bahwa kamu kalau mau menjadi Kristen, kamu harus diyahudikan dulu. Kamu harus disunat karena itu adalah tanda kekudusan dan tanda keselamatan. Paulus memprotes. Paulus mencegah kelompok Yudais ini dengan meyakinkan kepada jemaat di Galatia bahwa syarat-syarat yang dituntut oleh kaum Yudais ini, ajaran-ajaran palsu tentang Taurat dan sunat sebagai tanda kekudusan, tidak ada hubungan dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hubungan. Manusia diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Ajaran ini yang masuk dan mempengaruhi. Karena apa? Yohanes 3:16 jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Paulus tegaskan bahwa kita terima Roh Kudus, hidup secara rohani, iman dan percaya Yesus pada Tuhan dan Juru Selamat itu lebih utama daripada segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ada 3 hal penting yang kita akan ambil makna dari firman Tuhan, dari pembacaan yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan 15. Bagian pertama adalah kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Ayat 1 sampai 6 itu. Artinya bahwa Kristus yang memerdekakan kita secara de jure waktu itu dulu. Kemerdekaan dilihat dari 2 segi. Segi yang pertama adalah sebagai pemberian. Bangsa Indonesia kemerdekaan pemberian Tuhan. Tapi pemberian itu juga pengorbanan orang banyak, pahlawan-pahlawan yang dulu. Ya. Maka yang Karl Anwar tulis dalam sajaknya, puisinya, kami hanya tulang-tulang yang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Negeri ini kami taruh untuk kamu, supaya kamu membangun negeri ini. Kenyataannya, ketidakadilan, banyak orang yang tidak merdeka di dalam negara kesatuan ini. Begitu ya beda dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, beda dengan kemerdekaan secara politis. Kemerdekaan Republik kita orang banyak yang berjuang. Kemerdekaan yang diberikan Yesus adalah Dia sendiri yang berkorban. Di tengah ribuan orang yang berteriak, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Dia mempertaruhkan nyawanya, darahnya, hatinya, kasihnya. Bahwa dunia itu merdeka, dunia itu diselamatkan. Ya. Itu kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 jelas sekali. Meninggalkan kesetaraan dengan Allah, segala kemuliaan, kekuasaan Dia kasih tinggal, turun ke dalam dunia menjadi rupa sebagai manusia, merendahkan diri seperti manusia, Dia taat sampai mati di kayu salib. Makanya Allah memuliakan Dia itu. Siapa di antara kita yang bisa mengorbankan diri untuk orang lain? Hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Sejak saat itu Dia memberikan kita kemerdekaan ini. Itu yang Paulus
bicara bagi orang-orang di Galatia. Segi yang kedua adalah kemerdekaan itu sebagai kelakuan. Nah, disinilah banyak orang Kristen sampai dengan hari ini menerjemahkan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus Yesus lewat pengorbanan darahnya, kasihnya, lewat kelakuan mereka. Justru mereka pakai kemerdekaan ini hidup dalam perbudakan dosa. Apa yang ditawarkan oleh dunia, mereka pakai kemerdekaan itu. Paulus memprotes hal itu. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 24 itu jelas sekali. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dari segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu. Saudara dan saya kalau menjadi milik Kristus, kita sudah jijik terhadap dosa itu karena kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Di ayat 3 dan 4, 5 sampai 6 Paulus berbicara tentang kebanggaan orang-orang Yahudi tentang sunat, hukum Taurat. Artinya mereka mengajarkan para orang Galatia bahwa kamu biar hidup sembarang, kamu hidup dalam dosa, kamu buat banyak kejahatan, tapi yang penting kamu sudah sunat itu, kamu pasti diterima oleh Tuhan. Ini tidak benar, Paulus bilang. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Menerima Dia, hidup seperti Dia, hidup seperti firman Tuhan minggu lalu. Bapak, saudara dan saya harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain. Itu yang dia tuntut dari kita. Harus seperti begitu. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan di atas dasar kasih. Ya. Kasih untuk mengorbankan dirinya itu. Hanya untuk penebusan dunia ini. Semua orang banyak itu. Itu yang Paulus maksudnya, supaya kalau kita hendak melangkah salah, berjalan salah, kita lihat salib ini, kita menyimpan dari jalan itu. Karena salib, kasihnya, cintanya, darahnya, berkorban untuk kemerdekaan yang kita peroleh. Mereka yang bekerja di kantor, mau menyimpan sesuatu, lihat di salib, bahwa Yesus kasihnya itu sudah memerdekakan kita. Jangan kita diperbudak oleh segala keinginan yang menawarkan, menggurkan hati kita. Harus takut akan Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan itu untuk mempersembahkan hidup kita, pekerjaan kita, hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Di bagian kedua di ayat 7 sampai 12, Paulus memperingatkan dengan rasa kesal bagi orang-orang Galatia. Artinya bahwa dulu saya masuk Injil ini, kamu berlomba-lomba, kamu terima dengan baik, kamu begitu semangat, kamu begitu percaya. Siapa yang menghasut kamu? Sehingga kamu harus tinggalkan firman yang saya sudah tanamkan itu. Kamu beralih kepada ajaran sesat. Kalau saya masih memberitakan sunat, untuk apa saya disiksa, dianiaya? Berarti pemberitaan Kristus menjadi batu sandungan. Tapi kalau saya mengabarkan kebenaran Kristus, sehingga saya dianiaya, dipukul, dilempar dengan batu karena itu. Kemerdekaan yang Tuhan kasih itu, kamu gunakan dengan baik. Paulus bilang sedikit ragi sudah menghampirkan seluruh adonan. Ragu itu setitik sedikit saja. Ibu-ibu bikin kue itu setitik yang warna merah saja bisa merubah seluruh kue itu jadi merah, bisa jadi hijau, bisa jadi kuning. Itu ragi. Tapi pengertian dalam Alkitab ragi itu kejahatan, dosa. Sedikit dosa saja kita pelihara dalam rumah akan merusak seluruh kehidupan dalam rumah tangga. Sedikit dosa saja kalau kita pelihara dalam lingkungan di mana kita tinggal akan merusak seluruh generasi yang ada di situ. Seperti kota Jayapura ada ganja, narkoba, ekstasi. Banyak orang tua yang tahu mereka anak-anak itu ganja, tapi membiarkan saja, malah melindunginya, menutupinya. Tidak boleh. Ini jadi ragi. Harusnya ada begitu, kita harus lapor ke polisi ke kemana biar supaya dia bisa sadar, dia bisa bertobat.
bukan membiarkan. Dia akan merusak tetangga punya anak, lingkungan orang lain punya anak, dan itu ragi merusak persekutuan, apalagi ajaran sesat. Gereja tidak boleh melindungi yang salah, yang dosa, yang ragi. Gereja tidak boleh. Gereja artinya persekutuan orang percaya, saya, Bapak, Saudara di gereja. Tidak boleh. Di dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita tinggal, di tempat kantor di mana kita bekerja, tidak boleh pelihara ragi dalam, karena akan merusak. Apalagi ajaran-ajaran sesat. Kerusuhan Ambon kan hanya itu, hanya ajaran sesat yang sedikit saja merusak seluruh Pulau Ambon itu. Istilah Obed dengan Acang. Kamu itu Obed, ya mereka itu Acang, jangan pusing dengan mereka. Ini ajaran yang salah. Paulus tidak pernah ajaran begitu. Di mata semua orang adalah sesama manusia, untuk saling mengasihi, saling topang menopang. Itu Paulus maksudkan. Gereja harus bertindak secara tegas tentang ragi. Bagian terakhir di ayat 13-15, bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu yang Tuhan Yesus sudah berikan waktu itu lewat pengorbanannya di kayu salib. Pada kita semua, apapun suka atau tidak suka, kita sudah dimerdekakan waktu itu. Tidak boleh ada dosa dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita tergiur dengan segala keinginan daging, karena Dia sudah selesaikan semua. Sudah genap. Bapa, semua utang dosa saya sudah bayar. Tidak ada satu pun yang saya tinggalkan. Lunas dengan darah saya, karena kasihnya, cintanya untuk orang percaya dunia. Sebab itu bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu? Orang Kristen jangan menafsirkan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saya punya uang banyak, jadi saya mau bikin apa boleh saja. Uang banyak kok. Saya mau pelihara wanita idaman lain, terserah. Saya punya uang banyak, saya bisa kasih makan semua. Omong kosong. Firman dari mana? Firman tidak mengajarkan itu. Firman mengajarkan adalah di atas kemerdekaan Yesus itu, kita mempersembahkan hidup kita dalam hal-hal yang terbaik. Kemuliaan Tuhan. Bukan harus membuat Tuhan murka, Tuhan sakit hati. Segala yang kita buat itu Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan. Menurut Paulus, kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan di dalam Kristus yang memerdekakan kita dengan jalan menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan kasih. Himne kasih yang saya baca di petunjuk hidup baru tadi. Biar saudara punya harta kekayaan, bagi-bagi harta habis, tapi saudara tidak punya kasih, itu semua adalah sia-sia. Karena kasih di atas segala-galanya. Ya, kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan untuk bersama, bukan makan sendiri dalam rumah. Keadilan, kita dimerdekakan. Orang yang sekecil apapun boleh merasakan kemerdekaan dari kita yang membagi-bagi berkat. Bapak Ibu ingat bahwa kemerdekaan itu baru sempurna apabila orang lain merasakan kemerdekaan itu. Jemaat Pengharapan itu ada gunung-gunung, warga jemaat yang tinggal di gunung-gunung hanya pakai gubuk-gubuk. Bagaimana saya bangun rumah di tengah-tengah warga jemaat itu? Saya punya rumah bagus, permanen, sementara tetangga di sebelahnya gubuk-gubuk. Hujan, angin, ribut, guntur, kilat, saya tidur nyenyak, polo bantal, tutup selimut, sementara dia pindah-pindah karena hujan turun netes-netes dalam rumah. Apakah itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu paling tidak dia juga bisa merasa merdeka. Dia punya rumah yang bagus, dilindungi. Makanya program beda rumah itu penting. Di lingkungan WIK masing-masing, keluarga yang kasihan dia rumah begini, mari kita sumbang-sumbang untuk pada dia juga bisa merdeka. Itu baru kemerdekaan. Dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Paulus katakan bahwa karena itu layanilah seorang akan yang lain, dengan demikian hukum Taurat itu digenapi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan mengasihi Allah.
10 hukum itu kita lakukan dengan hanya 2 hukum kasih saja. Mengasihi Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatan beribadah, jangan menyimpan berhala. 6 hari kau kerja, kalau hari Minggu kau ke gereja. Kita sudah lakukan hukum 1 sampai dengan 4. Hanya dengan lakukan firman Tuhan yang Yesus tawarkan itu. Mengasihi sesama manusia dengan tidak membenci mereka, tidak mendendam mereka, tidak maki-maki mereka, tidak merusak mereka punya barang, tidak bawa lari orang punya istri, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Kita sudah melakukan hukum kasih dari nomor 5 sampai dengan 10. Itu Yesus maksudkan. Saya datang bukan merubah hukum Taurat, tapi menggenapi. Kamu lakukan firman-Ku, kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat yang dalam 5 kitab utama Musa itu. Hanya dengan melakukan firman-Nya saja. Makanya Paulus katakan di ayat 15 tadi. Paulus mengakhiri di ayat 15, dia katakan bahwa tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya kasih. Kasih harus ditegakkan di dalam lingkungan. Kalau kasih tidak tegakkan, maka itulah orang baku marah, baku benci, baku berkelahi dan lain-lain. Itu karena kasih hilang dari persekutuan itu. Itu yang Paulus mengingat, awaslah kamu. Kalau kasih itu kamu tidak tegakkan dalam kehidupan kamu. Kasih itu tidak ditegakkan dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dan anak-anak, maka rumah tangga itu tiap hari hanya jadi perang saraf. Kasih harus berakar di situ. Kasih itu sukacita, kasih itu tidak mencari kepentingan sendiri dan lain-lain. Ya. 1 Korintus pasal 13 itu tentang himne kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, 2 hal ini saja Bapak Ibu bawa pulang, merenungkan dan melakukan di minggu kerja yang baru. Yang pertama adalah mari jangan kita menyerahkan diri, terpengaruh untuk diperbudak dengan berbagai ajaran manusia dan dunia yang membawa kita kepada penyesatan rohani. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tidak boleh ada ragu lagi dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada dosa dalam kehidupan kita. Karena tuntutan Tuhan itu sempurna. Banyak orang Kristen bilang itu kalau dosa itu yang besar, besar itu yang dosa, pembunuhan, penganiayaan, tapi yang kecil-kecil tidak apa-apa, tidak. Semua hal dari besar yang kecil adalah dosa. Karena Allah itu sempurna. Tuntutan Dia manusia juga harus hidup sempurna seperti Allah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan demikian kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan, melakukan segala yang diperintahkannya dengan penuh setia. Mari kemerdekaan yang Tuhan berikan kita lakukan dengan melayani sesama manusia. Yang berkelebihan, berilah supaya yang miskin juga merasa merdeka dalam kehidupannya. Orang Kristen diajar untuk tidak menjadi waduk, tampung berkat tapi tidak mau menyalurkan. Orang Kristen diajar oleh Tuhan adalah menerima berkat, menampung lalu menyalurkan pada siapa saja. Karena itu adalah kasih Kristus harus kita lakukan. Kemerdekaan, kebebasan dan keselamatan yang telah menjadi milik kita harus digunakan untuk memuliakan Allah serta kesaksian bagi dunia. Kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapa di surga. Kita tidak perlu pegang Alkitab jalan memberitakan firman Tuhan. Tapi kelakuan sifat hidup yang baik menjadi pemberitaan firman bagi orang lain. Di tempat kerja, di mana saja kita ada. Itu yang maksud Yesus tentang garam dan terang. Tugas hamba pendeta-pendeta mereka memberitakan Injil, tapi Bapak Ibu kaum awam adalah hanya memberitakan Injil dengan sikap hidup yang benar, bagai surat-surat Kristus yang terbuka untuk semua orang banyak. Akhirnya dengan sebuah
cerita tentang Anatoly Kuznetsov. Dia seorang pengarang terkenal dari negara Uni Soviet. Dia meninggalkan negerinya dan tidak mau kembali lagi ke Uni Soviet. Dalam wawancara dengan wartawan, dia berkata kepada wartawan, "Saya tidak bisa bernapas di negeri saya. Sebab itu saya tinggalkan negeri ini. Saya bebas tinggal di negeri orang lain. Saya mau buat apa saja terserah saya." Banyak orang Kristen seperti begitu. Mereka tidak mau datang ke gereja. Mereka tidak mau datang ke persekutuan ibadah-ibadah. Firman Tuhan terlalu bikin telinga panas. Firman Tuhan terlalu menyinggung saya punya kehidupan. Seorang hamba Tuhan tidak pernah menyinggung. Apa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Kalau seorang mendengar lalu mungkin terbakar hatinya, ya mungkin firman Tuhan mengoreksi kehidupannya. Mungkin pada saat itu lebih baik kita bersyukur, Tuhan terima kasih firman Tuhan hari ini itu mengoreksi saya. Begitu. Bukan langsung tinggal gereja dan biar sudah saya mau hidup di luar supaya saya mau bikin diri saya terserah saya mau apa saja. Tidak ada, daripada gereja terlalu firman Tuhan atur-atur kita. Kadang-kadang kita seperti begitu, seperti Anatoly Kuznetsov yang tinggalkan Rusia karena tidak bisa tahan dengan segala peraturan yang ada di begitu. Yang terakhir penutup adalah besok hari Rabu tanggal 17 sebagai bangsa yang merdeka. 77 tahun negara ini merdeka. Soekarno pernah berkata begini dalam kata-kata hikmat itu. Jangan kau bertanya menuntut kepada negara apa yang negara berikan kepadamu. Tanyalah kepada dirimu sendiri. Apa yang sudah kau buat berikan untuk negara. Kemerdekaan yang kita ada itu untuk membangun. Bukan demo lah, segala macam lah, menuntut lah, tidak bisa. Membangun. Wali kota tanam bunga-bunga ini, kemarin saya lihat sepanjang jalan Ahmad Yani. Tapi saya lihat banyak bunga, ya berapa bunga yang sudah mulai dicabut. Bagaimana kita membangun negara yang merdeka dengan hal-hal kecil ini? Saya tidak perlu hal besar. Dengan merawat, jaga lingkungan kota ini supaya indah, bersih dan rapi, itu lebih bagus daripada merusak. Banyak orang Kristen tembok-tembok yang sudah dicat bagus, ludah pinan hambur saja ke situ. Wah, ludah di tempat sampah kah, di manakah? Kita sudah merdeka ini. Ya. Harus kita membangun. Ya. Begitu juga dalam hal gereja. Jangan marah majelis, pendeta, gereja. Saya ada begini, kenapa kamu tidak perhatikan saya? Tanya pada dirimu. Seberapa jauh kau melakukan persekutuan dengan Tuhan? Di jemaatmu, di lingkungan di mana kau tinggal? Pemalas ibadah keluarga. Baru nanti kalau ada susah baru bilang, kenapa gereja tidak perhatikan saya? Tanyalah kepada dirimu. Seberapa kesetiaanmu untuk gereja ini? Sama. Itulah sebabnya mari jemaat Tuhan yang dengar firman ini pulang dan lakukanlah bahwa kita sudah merdeka. Waktu Yesus mengorbankan dirinya, kemerdekaan itu jangan sia-siakan. Pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kemerdekaan kita pakai untuk mengasihi sesama kita. Dan itulah tuntutan Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pujian dari majelis Jemaat WIK Gajah Putih disilakan untuk memuji Tuhan dengan pujian yang sudah mereka siapkan.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita aminkan dari nyanyi rohani nomor 128 ayat yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Percaya Tuhan dengan hormat. Percaya Tuhan dengan hormat dan dengan hati berserah, di jalannya Engkau selamat, kudus dan baik kehendaknya, hendak diangkatnya beban segala kekhawatiran. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa cepat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu telah Hamba sampaikan bagi jemaat-Mu, sebagai kekuatan penuntun menjalani kehidupan. Kami juga bersyukur dan terima kasih hampir 2 minggu berturut-turut Kau memberikan kami petunjuk firman yang pantas harus kami lakukan di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Dunia yang segala sesuatu serba instan. Untuk itu kami belajar dari nasihat Rasul Paulus. Pertama, kami harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang dunia, semua orang. Dengan demikian, kami sedang memuliakan Engkau. Firman hari ini juga mengajarkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ternyata orang Kristen sudah dimerdekakan dari kehidupan dosa waktu Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena cintanya, karena kasihnya, dengan darahnya yang mahal untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, dengan membawa kami manusia kepada suatu kehidupan yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh segala tawaran-tawaran yang membuat tubuh jiwa menginginkannya. Orang Kristen harus menjadi jijik di tengah dunia ini. Orang Kristen harus pindah dari kehidupan gelap pada kehidupan yang terang. Orang Kristen harus menjadi pelaku-pelaku firman. Firman yang kami dengar, kami bawa pulang merenungkannya, lalu kami mengaplikasikannya, mempraktekannya, melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kami. Baik sebagai orang tua yang sudah lansia, sebagai pemuda
tapi juga sebagai anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kemerdekaan yang Yesus berikan kepada orang Kristen adalah kemerdekaan bukan untuk dirinya sendiri. Kemerdekaan yang untuk bersama. Kemerdekaan untuk membuat orang lain yang hidup menderita juga harus merasakan kemerdekaan itu. Dia percaya bahwa firman itu benar. Ketika setiap orang mendengar firman, mereka melakukannya. Terutama melayani sesama. Hamba menyampaikan terbatas. Tuhanlah yang punya firman ini, yang kau mengartikan, menerjemahkan secara sempurna bagi setiap telinga yang mendengar. Mereka bawa pulang dan melakukannya. Mulai dari dalam rumah tangga, setiap keluarga, istri, suami, dan anak-anak seisi rumah. Di lingkungan di mana kami tinggal. Di tempat di mana kami bekerja, beraktivitas. Kami harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Karena Kristus telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu untuk melakukannya di minggu kerja yang baru. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri dengan seluruh perangkat-perangkat yang bertanggung jawab kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Secara khusus pemerintah provinsi Papua, Papua Barat, gubernur, bupati, wali kota, dari yang tertinggi di daerah sampai dengan terkecil yang ada di desa RT RW. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan sebagai panjang tangan supaya kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Supaya kemerdekaan itu merata, tidak dinikmati oleh mereka yang kaya raya, tapi dinikmati oleh orang miskin. Supaya pada akhirnya nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan. Aparat keamanan, Pangdam dengan jajarannya sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil. Tuhan berkati. Kapolda dengan seluruh jajaran sampai di pelosok-pelosok terpencil. Tuhan berkati seluruh tanggung jawab pelayanan mereka. Dan Lantamal dan Lanut dalam tanggung jawab semua kesatuan TNI Polri yang menjaga keamanan, ketertiban tanah Papua. Engkau memberkati. Mereka menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan dalam jemaat, panitia pembangunan yang telah terbentuk untuk merancang pembangunan gereja pengharapan yang baru. Pekerjaan ini pekerjaan yang sulit, susah, membutuhkan dana yang begitu besar. Tuhan beri hikmat, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan bagi ketua panitia dan seluruh anggota panitia. Mereka dapat merancang seluruh program-program ke depan. Semua apa yang kami rindukan dapat terwujud karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang klasis yang terakhir dalam periode yang kami sudah dijalaninya sampai hari ini, tahun 2022, yang akan dilaksanakan pada bulan November di Jemaat GKI Salom Pasifik Indah. Panitia dan seluruh yang telah bekerja mempersiapkan agenda sidang, Tuhan memberkatinya. Baik, pada waktunya seluruh sidang dapat dilaksanakan. Dan seluruh keputusan-keputusan hasil sidang Sinode ke-18 Waropen dapat diturunkan ke jemaat untuk dilakukan sebagai sebuah keputusan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk week-week yang ada dalam pergumulan menyelesaikan gedung PAR. Kami taruh seluruh pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga unsur-unsur yang ada di jemaat, unsur-unsur tingkat jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAR. Bahkan unsur-unsur yang ada di week-week. Tuhan memberkati dalam seluruh program pelayanan di tahun-tahun, di hari-hari yang kami jalani, supaya mereka dapat mempersembahkan dengan baik. Secara khusus
Hamba berdoa untuk para pengasuh, Tuhan berkati mereka terus mengajarkan nilai-nilai rohani bagi anak-anak yang masih usia dini, supaya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan di masa depan mereka. Para pelayan firman dalam jemaat, para pendeta dengan seluruh keluarga-keluarga mereka, cucu-cucu mereka, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Secara khusus Bapak Ketua Jemaat Pendeta DA Watopa yang masih di Manado, dalam seluruh apa yang dia kerjakan untuk menyelesaikan rumah dari di mana istrinya yang sudah pulang ke rumah Bapak dan ada dalam pergumulan. Tuhan membantunya, menolongnya supaya dalam waktu hamba-Mu dapat menyelesaikan rumah atau makamnya dengan baik dan boleh pulang dengan keluarga ke Jayapura dalam tugas tanggung jawab sebagai ketua jemaat dapat dijalankan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta jemaat dalam jemaat, dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, terutama di minggu-minggu kerja yang baru. Tuhan Engkau memberkatinya, beri sehat kuat mereka semua, supaya dapat menjalankan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Orang-orang yang terbaring sakit di rumah kami tidak bisa menyebut satu persatu, yang tersebar di 9 week pelayanan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu, Engkau datang dengan kuasa-Mu menolong mereka. Pendeta Tisbet Rarawi yang ada dalam pergumulan yang panjang, ada dalam pemulihan, Tuhan kami hanya minta kemurahan Tuhan. Mungkin bagi manusia sesuatu itu tidak bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu yang dahsyat Engkau tunjukkan bagi hamba-Mu, ia boleh terbebas, ia boleh merdeka dari kesakitan yang panjang ini. Pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Janda, duda, anak yatim piatu, Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu yang menyusui bayinya, anak-anak mereka masih bayi, Tuhan memberkati. Air susu ibu menjadi berkat bagi pertumbuhan anak. Tapi ibu-ibu yang sedang mengandung dalam jemaat, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, dan mereka selalu ada dalam lindungan kasih dan sayang Tuhan. Jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah ketiga di sore hari ini, Tuhan memberkati semua kami supaya kami pulang dengan berkat firman yang kami sudah dengar, kami bawa pulang dan melakukannya. Para majelis dan semua yang telah melayani tugas pelayanan dalam ibadah ketiga, hamba-hamba Tuhan, penatua dan semas dari jemaat Wik Gajah Putih, koordinator dengan seluruh anggota majelis, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Pemain organ Bapak kekasih Jimmy Riap, Tuhan berkati atas talenta yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pemandu puji-pujian, pengatur sound system, tim multimedia, dalam seluruh talenta yang mereka pakai terus bekerja bagi gereja-Mu. Engkau memberkati anak-anak muda, masa depan mereka, cita-cita mereka, taruh ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Semua yang telah memberikan kesaksian pujian, Bapak kekasih Samson Jawa dari Wik APO, Majelis Wik Gajah Putih, Tuhan berkati. Bagi sebuah sukacita bagi Allah yang bertata di atas puji-pujian. Selesai ibadah, jemaat akan pulang kembali ke rumah tangga dan kehidupan. Tuhan antar pulang bagi mereka yang jalan kaki, naik taksi, yang pakai motor, yang pakai mobil. Dengan selamat mereka boleh tiba di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Mari tuntun dan pimpin kami. Berjalanlah bersama-sama dengan umat-Mu, menjalani minggu yang baru, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah pohon keselamatan. Inilah syafaat kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Jemaat menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 86. Nyanyian rohani 86 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Tahanlah dan berjuang terus.
dan berjuang terus dalam perjuanganku. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Jangan khawatir ialah, jemaat bangkit berdiri. Jangan khawatir, ialah membimbing dengan tangannya. Kristus pemimpin yang teguh, tenagamu dan hidupmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Pada selesai jemaat silakan duduk bersaat teduh. Jemaat atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh ambil bagian dalam ibadah ketiga. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita bisa melakukannya di minggu kerja yang baru bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama kita semua yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua Semat Gajah Putih, pemain organ, pemandu puji-pujian, tim multimedia, pengatur sound system, dan semua yang bekerja di gereja mengatur ruangan, menyampaikan selamat sore dan terimalah salam hormat kami, salam Covid, Shalom, Tuhan berkati semua.